Halo semuanya, kembali lagi di channel JHL ID bersama gue Febri. Hari ini gue habis ngerakit PC, dan rakit PC ini diperuntukkan buat gue. Sebelumnya gue ngedit dan sejenisnya itu tidak memakai PC ini, gue pakai PC temen gue. Oke, sebelum kita lanjut videonya, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Oke, di sini sudah ada PC-nya. Sebelah kiri ada PC-nya, di sebelah kanan ada monitornya. Di sini gue akan bahas ke monitornya terlebih dahulu. Di sini gue menggunakan monitor dari LG dengan ukuran 21,5 inch dengan resolusi 1920 x 1080 Full HD IPS monitor with Radeon FreeSync. Untuk monitor ini sih udah enak banget, cukup gede, luas, dan udah ada FreeSync-nya. Jadi untuk layar yang tampilannya bagus banget, gue suka buat ya bermain game, udah mantep. Terus buat ngerjain apapun juga bisa dengan layar sebesar ini, apalagi untuk ngedit dengan fasilitas fitur-fitur yang lumayan cukup banyak. Dan yang paling gue suka menggunakan monitor ini, kadang gue bagi dua layarnya, di kanan dan di kiri. Jadi di sebelah kiri gue bisa sambil nulis skrip, di sebelah kanan bisa gue membuka YouTube. Kalau gue boring gue bisa YouTubean, kalau gue semangat lagi bisa gue nulis skrip lagi. Oke, selanjutnya habis dari monitor kita langsung ke bagian CPU-nya. Di sini bagian CPU-nya gue pakai motherboard menggunakan Biostar H310 MHP yang mempunyai soket LGA 1151. Untuk soket ini support Intel generasi 8 sampai dengan 9. Lalu untuk di bagian slot memorinya ini dia dual channel DDR4, itu 1866, 2133, 2400, 2666, dan mempunyai dua slot DDR4 DIMM memory slot, dan masing-masing slotnya ini bisa di up to sampai 32 GB. Jadi satu slotnya 16 GB, slot keduanya 16 GB. Lalu untuk selanjutnya di sini gua menggunakan prosesor Intel Core i3 9100F yang memiliki 4 core, 4 thread dengan base clock 3,60 GHz dengan max turbo 4,20 GHz. Untuk kalian yang tidak tahu, penambahan huruf F pada prosesor ini menandakan bahwa prosesor tersebut tidak memiliki GPU yang terintegritas, membuat prosesor menjadi lebih ringan dan dapat dibanderol dengan harga yang lebih murah. Oke, selanjutnya di bagian graphic card dari CPU ini gue menggunakan Radeon RX 550 4GB GDDR5 yang mempunyai dukungan DirectX 12, Vulkan, FreeSync, dan decoding HEVC 4K, yang dimana dengan GPU ini kalian bisa stream dengan resolusi 4K 60 fps dan HDR. Lalu slot GPU ini ada DisplayPort, HDMI support 4K 60 fps, dan DVD-ID. Oke, karena GPU ini gue menggunakan RX 550, bakal gue coba performanya. Pertama kan gue coba bermain game Valorant seperti biasa, karena gue familiar dengan Valorant, gak yang lain. Dan gua bakal ngerender juga ngerender video di Adobe Premiere dengan format XAVCS. Untuk render Adobe Premiere ini dengan format XAVCS ini memakan waktu 7 menit 47 detik. Ya, untuk ini sih sudah cukup bagus, menunjukkan bahwa Core i3 Gen 9 mampu merender dengan baik. Lalu untuk game Valorant ini sangat bagus grafiknya, yang dihasilkan juga keren banget. FPS didapat di kisaran 144 fps, itu juga masih naik turun karena gue sambil nge-record, jadi mungkin itu berpengaruh ke gamenya juga.
Tapi udah oke sih, apalagi didukung dengan layar yang sangat bagus, membuat makin nyaman bermain game dan editing. Oke, di bagian penyimpanan gue menggunakan hard disk berkapasitas 500 GB dengan kecepatan baca di angka 143 Mbps. Untuk penyimpanan ini sih ya cukup besar lah kapasitasnya untuk menyimpan banyak data yang gue butuhkan. Tapi mungkin untuk next project bakal gue ganti menggunakan SSD yang kalian tahu hard disk itu membacanya sangat kecil, yang tadi gue bilang 143. Kalau SSD mungkin bacanya bisa di angka 3 GB-an, jadi memudahkan gue untuk menggunakan PC ini. Sekarang lanjut ke bagian memori. Memori yang digunakan saat ini gue menggunakan DDR4 8 GB 1200 MHz single channel yang sudah gue katakan di awal. Untuk bagian memorinya ini mempunyai 2 slot DDR4 yang support sampai 32 GB. Yang gue rasakan menggunakan RAM 8 GB di PC ini sih udah cukup enak untuk melakukan multifungsi yang baik. Mungkin next project bakal gue tambah menjadi 32 GB. Oh ya, gue lupa ngasih tahu juga ke kalian, gue di sini menggunakan casing dari Magic yang sudah include dengan PSU berkapasitas 500 watt. Untuk casing ini di kisaran harga 300 ribuan. Ini bisa kalian cari di toko online. Kenapa gue memilih casing ini? Yang pertama karena murah, terjangkau, dan pastinya masih keren dilihatnya walaupun tidak ada RGB-an. Kesimpulannya setelah gue menggunakan PC ini sih enak. Dari prosesor Intel Core i3 generasi 9 yang sudah baru dan lumayan cukup kencang, walaupun ada Gen 10-nya lebih kencang dari ini, tapi sih ini udah cukup oke. Dan RAM menurut gue berkapasitas 8 GB juga sudah lumayan cukup. Apalagi GPU yang menurut gua sudah bagus banget untuk bermain game maupun untuk ngedit video, dan monitor yang bagus untuk ngedit dan bermain game udah enak banget. Apalagi ada Radeon FreeSync-nya buat main game makin nyaman banget buat gue. Walaupun gue cenderungnya untuk ngedit sih CPU ini. Untuk PC rakitan seharga 6 jutaan ini udah cukup bagus untuk melakukan segala sesuatu yang kalian inginkan. Oke, gitu aja video kali ini. Kalau dari kalian ada yang sedang membuild PC atau udah punya PC, bisa dong sharing-sharing ke gue spek PC kalian dan tulis di kolom komentar di bawah. Gitu aja dari gue, Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.